utusan, nabi, hamba. Mana yang kamu pilih? Paling Tidak ada di dalam Tata, jujur aja sumpah. Tidak ada. Yesus itu ada satu panggilannya yang paling dia senangi. apa? Nah, ini bagus kalau begitu. Mau Terus tahu apa yang begini. saya sampaikan tadi banyak data itu salah semua itu. Bukan itu nama panggilannya buat Yesus yang paling dia sukai. Apa? Dipanggil apa? Yesus pernah bertanya begini kepada muridnya. Mm-mm. Menurut kamu siapakah anak manusia itu? Nah, itu panggilan. Ya, anak manusia. Ya. Dengar dulu Tata. Ya, ya. Ketika dia berbicara, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Ada di kata lain dia berkata anak manusia akan datang. Bla 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 banyak tentang anak manusia. Makanya Yesus paling senang dipanggili the Son of Man, anak Oke, manusia, oke. anak manusia. Oke. Oke, Pertanyaan sudah ya. kedua Oke. Tata. Oke. Pertanyaan kedua begini, Sudah, saya sudah. sambung dulu. Jadi Yesus paling senang dipanggil anak manusia. The Son. Lalu oleh Kristen anak manusia diangkat menjadi Tuhan. Tidak masalah. Berarti kan kalian, terbatas berarti pengetahuanmu, ketika Tata. umat Islam, ketika Aduh, Islam Tata, ini mengatakan gimana kok kalian mentuhankan anak manusia, itu benar. Ya udah, silakan pertanyaan nomor 2. Katakan ini tadi ini aku diskusi dengan Bang siapa sih itu tentang masalah agama Nabi Musa itu sebenarnya apa sih Tata menurut kamu? Agamanya Musa. Yo, Agamanya Musa ini adalah Muslim. Kamu Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membedakan nabi-nabi. Wa nahnu lahu muslimun. Muslim semuanya. Nah, oke, sekarang. begini Tata kan Muslim ini dia mulai eksis sekitar abad ke-6 sampai ke-7. Kok bisa dia ini kan Musa ada 700 sebelum Oke. Masehi Musa. Muslim itu. Oke. Tata gimana Kamu caranya tahu? kok bisa dia Kamu agama tahu? Muslim? Apa Muslim itu artinya? Loh, Muslim itu kan orang percaya kepada Allah, tapi Allah mana dulu yang kalian percaya? Oke, sudah. Ini lagi-lagi ya. Persoalan. Udah. Muslim itu gini. Musa di dalam Keluaran dan Ulangan 10. Dia ngaku diberi ajaran yaitu Taurat. Apakah Musa patuh ke Taurat itu? Iya. Patuh itulah disebut Muslim. Kecuali gini. Yesus Muslim apa tidak? Muslim. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Patuh Yesus, patuh. Muslim. Jadi Islam itu berserah diri, patuh. Muslim orang yang berserah diri, yang patuh kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya. Musa patuh, Muslim dia. Yesus patuh, Muslim dia. Itu loh. Yang tertawa. Menurut kamu ateis? Musa dan Yesus itu tidak punya ajaran, tidak patuh kepada Tuhan gitu menurutmu? Atau menurut Kristen Jati ini Musa Kristen maksudnya? Maksud saya begini, apakah Musa juga sholat juga kayak kalian ini Ya, yang menjadi sholat, persoalan? Musa Siapa sholat. bilang? 3 kali sehari, orang serigil 3 kali sehari sholat. Jangan ngeyel deh Tata, yang bener aja kamu ini. Beda syariat adalah Kristen. Aduh. Udah gue jawab. Sekarang pertanyaan selanjutnya, silakan. Bukan, belum terjawab itu agama. Oke, sekarang kalau bukan Muslim, oke, berarti Musa tidak patuh kepada Taurat. Yesus tidak patuh. Hah? Begini, Gimana? agama Musa itu. Apa? Kamu mau tahu atau tahu bener ini supaya aku ajarkan agamanya kamu Musa? Oke, Tata? Kristen agamanya Musa. Bukan juga. Terus apa? Pakai data ya. Pakai data. Mau aku kirimkan data. Oke, tunggu sebentar. Sabar dulu. Silakan. Agamanya Musa Kristen atau apalah terserah, silakan. Wong agama itu sistem yang mengatur peribadatan kepada Tuhan, itu agama.
Nah, ketika sistem itu dilakukan, aturan itu dikerjakan, muslim namanya. Duh. Loh. Kok bateraiku ngedrop. Loh. Kok udah aktif? Udah. Loh. Udah. YouTubeku di subscribe kawannya. Tahta Channel. Nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Yang penting di subscribe. Tahta Channel gitu. Masa yang nonton 10, 15 nggak sayang sama. Gimana Kristen sejati? Bertanya aja kayak gitu. Jadi kawan, saya kalau dialog itu, mereka ini tak buat putus asa karena bertanya. Karena saya gak suka di framing itu. Islam takut ditanya katanya. Kemana-mana bahas Bible katanya. Terus berbulan-bulan buka komal suruh bertanya, takut mereka, putus asa. Bertanya takut ya. Nah, coba ini. Ya, tadi ngomong, saya mau bertanya, tahta ada bisa jawab. Sekarang aja bertanya aja bingung ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Mbak. itu bukan punya aku loh kawannya. Itu loh tetangga aku. Ada anak domba, Ustaz. Iya. Kristen mana ada ilmunya. Kristen sejati dibuka mute-nya. Waduh. Serius. Kristen sejati. Naik hanya jadi berhala ini, sama dengan Shanto ini. Sambil bantu tetep layar teman-teman, yuk tetep layar dulu. Sambil saya ngundang teman-teman Kristen ini, nggak ada yang mau naik. Aduh, mau ngundang siapa ini? Awalnya saya udah ngerti kok ngomong mbek-mbek melulu dari tadi. Ternyata bunyi dari sini kedengeran ke sana. Ini pendeta Budi Asali sudah saya jambak-jambak nggak mau naik. Aduh. Macet. Mbeknya macet. Mbek. Mbek. Aduh, kumat lagi mbeknya kan. Mbak. Kenceng banget suaranya, Dan. Aduh.
Agak pelan udah. Saya tahu ada teman-teman yang mau bertanya, ketik di bawah. Ini dua Kristen sudah mikir di atas ini, jadi berhala semuanya. Silakan kalau mau bertanya teman-teman, bisa typing di bawah atau naik nggak apa-apa. Mumpung Komal banyak yang kosong ini. Nah, dari tadi sok-sokan apa lah, mau nanya apa lah, macet sendiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh nanya nggak? Nanya apa? Iya mengenai pelajaran dulu sih waktu zamannya kita sekolah sih masih agak tanda tanya Hmm. Sekolah mengenai manusia purba gitu Ustadz gimana ya dari sudut pandang Islam? manusia purba itu seperti apa? Ya ada yang bilang Meganthropus erectus, Homo Nggak sapiens ada. gitu loh. Mau Islam, mau Bible, Quran nggak ada. Yang ada ya manusia biasa, keturunan Adam. Nanti keturunan Adam ini tersebar ada ke Afrika, ke ASEAN, itu dari keturunan siapa, kayak gitu itu. Tidak mengenal manusia purba dalam Islam itu. Dalam Bible ya. Yang kita kenal ini dari dari Adam. Adam kan Nuh 1000 tahun. Setelah banjir besar, yang selamat kalau yang beriman. Baru ke Nabi Ibrahim. Nanti dari Nabi Ibrahim muncullah nabi-nabi untuk Israel. Mulai dari Ishak sampai Yesus. Mbak, jadi tidak ada bang, tidak mengenal itu Islam. Tidak ada mengenal purba. Iya dulu kan di zaman sekolah kan diterangin juga kita kan sempet percaya juga dulu tapi kalau sini kesini sih udahlah nggak mungkin kan masa manusia pertama jelek banget sedangkan manusia pertama kan Adam pasti ganteng gitu kan menurut saya pasti ganteng gagah masa kesini sini jadi Homo sapiens mukanya kayak monyet kan kayak gitu kan apa ada zaman Nabi siapa yang dikutuk jadi monyet apakah ada gitu? Kalau Nabi di zamannya mereka dalam Al-Quran ya dikutuk jadi kera gitu. Itu kan cuma kutukan itu 1 bulan. Setelah itu binasa semuanya. Itu pun satu desa doang. Satu desa itu dibagi 2. Ada orang karena dalam Taurat dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Ternyata mereka melanggar. Akhirnya oleh masyarakat di situ dilarang, jangan. Enggak, eman ini mumpung ikan ini banyak. Kapan lagi? Akhirnya mereka ini satu desa ini dibagi 2. Ya sudah. Karena kalian tidak nurut ke saya, ayo pecah jadi 2. Yang mau cari ikan silakan. Kami tidak, yang tidak mau mencari, ayo keluar dari desa ini. Akhirnya ada inilah yang dikutuk oleh Allah kalau dalam Al-Quran itu pun apa 1 minggu, apa 1 bulan, setelah itu binasa mereka, bukan hidup terus gitu. Oh, apalagi pas binasa itu dia masih berbentuk kerak jadi dikutuk jadi kerak mungkin jasadnya itu kali ditemukan apa seperti itu kali? Ada yang mengatakan pokoknya jadi kerak gitu. Cuma kalau di framing gini, oh berarti manusia memang kayak kerak itu ada sejarahnya. Loh, yang enggak nyambung. Karena di situ Allah cuma menghukum doang, tidak lama. Gitu. Supaya untuk pelajaran untuk umat-umat setelahnya. Bagaimana kalau aturan Allah itu dilanggar?
Kalau Nabi Lut beda lagi Lot itu. Mereka membuat kesalahan disuruh bertobat tetap malah tambah jadi-jadi. Akhirnya oleh Allah dibolak tanah itu. Maka mereka masuk ke dalam tanah, kena kayak gempa gitu. Kalau Nabi Nuh dengan banjir kayak gitu. Jadi Allah memberi hukuman itu beda-beda. Makanya ada hadis bunyinya gini. Di antara keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Kalau umatku, aduh mbak, diem aja dulu. Aduh, udah punya mbak. Aduh. Disautin Ustaz. Iya saya ada bantu kamu ini mbak. Tenang, dengarkan dulu. Maka saya menginjili domba-domba yang hilang dari sini. Tidak terima mbak. Nah, apa tadi saya itu? Oh, ada hadis gini. Umatnya Nabi Muhammad itu kita bahagia. Kita mau dosa apapun ditunggu tobatnya oleh Allah. Kalau dulu Allah itu kalau sudah murka, ya udah Nuh yang beriman naik ke kapal, yang tidak beriman aku musnahkan. Nabi Lot juga gitu. Ya sudahlah, saya akan hukum Sodom itu. Langsung semuanya Allah hukum. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Allah kasih kesempatan mereka. Malam yugorgir. Selagi nyawa belum ditenggorokan. Makanya kalau ada orang ngomong gini. Tata, kalau Tuhanmu itu Allah benar. Coba ambil nyawa saya sekarang. Ya kami, yang enggak lah. Wong Allah itu. Justru kalian bersyukur. Kalian mau dosa kayak apapun dibiarkan oleh Allah. Ditunggu. Kalau mereka bertobat, dimaafkan. Kullil ladina kafaru iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir kalau mereka berhenti dari kekafiran, maka dosa-dosanya yang berlalu dimaafkan oleh Allah. Jadi tidak usah minta mati. Coba Allah matikan saya, tidak usah. Nanti waktunya mati sendiri. Gitu. Ditunggu tobatnya oleh Allah. Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Seluruh alam ini umatnya. Maka ada yang berdakwah siapa tahu melalui dakwah. Ustaz Felix naik dong. Saya piket dari tadi saya. Ustaz Felix naik. Ya, biasa saya gantian dengan Ustaz Felix. Jadi gitu Bang ya. Kita harus bersyukur Allah menunggu tobatnya kita, hambanya. Bahkan Allah senang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Itu. Nah, Itu Tata, itu mah klaim sepihak Tata. apa Chris? Apa Kristen? Tata, aku mau mandi dulu ya, ntar lagi kita nyambung ya. Mandi Iya, dulu. mandi biar sembuh, biar tidak mabuk. Ayo cepat. Kok mabuk sih ya? Kamu ada-ada Dari aja tadi kamu. saya menghadapi orang mabuk semua. Jangan gitu kamu. Ya udah, silakan mandi nanti. Apa tadi udah? Nggak fokus saya gara-gara embek. Mbak? Yufar lahum ma qad salaf. Ya yang tadi itu. Jadi kalau Allah ya, kita ini ditunggu tobatnya. Makanya, wahai hambaku jangan putus asa atas rahmatnya Allah. Maksudnya apa? Ada orang pendosa kayak apapun. Semua dosa diborong. Ibaratkan pakaian kotor semua sudah. Ya, oleh Allah bertobat. Maka sebesar apapun dosanya, Allah maafkan. Az-Zumar 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Allah itu menerima maaf. Dosa apa? Semua dosa. Jami'a. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama, Tuhan itu maha pemaaf. Udah ini ada tamu, silakan. Belum duduk tat. Gak apa-apa rokok antar gak apa-apa.
Gak Jangan, apa-apa gak kok. sopan. Biarin ada sopan. Banyak gak coba. Kalau gak rokok udah lancar. Kalau rokok itu orang otennya, kalau debat tuh gini lah ya. Otennya ngomong tak biarin sambil rokok gitu. Kalau saya udah rokok diem gini, capek saya dengerin oten itu. Akhirnya tak tinggal rokok. Mana? Ada yang duduk. Duduk buku ini. Disapa dulu. Biar tidak terganggu. Buku. Selamat sore buku. Bang Darin naik Bang Darin. Bang Darin naik Bang Darin. Tapi Bang Darin ini lagi kerja ini. Jualan kayaknya ini. Bang Darin. Naik Bang Darin lah. Silakan nanya lagi. Yang subhat-subhat aja. Iya, nggak apa-apa. Islam boleh tanya Ustadz. Silakan. Yang ini ini dua Kristen ini kok berhala semua. Kwiling sama malaikat ini. Naik. Silakan naik. Kalau mau nanya, naik silakan. Halo, Aduh. Assalamualaikum. Rame. Gimana Berisik ini? ya? Saya typing aja ya. Nggak apa-apa. Silakan tanya. Oh, gak apa-apa. Buat renungan aja nih Ustadz. Terkait ini apa? Alam barzah buat buat pelaku dosa yang gak sempat bertobat lagi tuh Ustadz. Gimana tuh? Oke. Udah di mute. Jadi barzah itu dari kalimat burut. Apa burut itu? Pembatas. Apa maksudnya pembatas itu? Jadi orang meninggal itu bukan di akhirat, bukan di dunia. Batas antara dunia dan akhirat. Namanya barzah. Nah nanti kita di barzah ini, orang meninggal tuh enak sebenarnya. Nikmat banget. Tapi bagi orang yang amalnya baik. Kenapa kita takut mati? Karena kita sebenarnya merasa. Hati nurani kita itu merasa sudah banyak dosa. Takut akhirnya. Padahal justru hidup di dunia itu gak enak. Kadang-kadang diuji. Kadang-kadang galau, putus cinta. Ditinggal cang'e. Punya hutang. Terus berurusan dengan tetangga, gak enak kan? Kalau di akhirat, ada enak itu. Makanya ketika kita dulu nanya ke guru kita, gimana ya Kiai, kok saya ini susah? Susah gimana? Iya, ini punya hutang apa? Lo namanya hidup ya gitu. Hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang-kadang senang bahagia, kadang-kadang diuji oleh Allah. Makanya kata Kiai itu, kalau kamu pingin milih salah satunya, enak atau tidak enak, pilih salah satunya. Bukan di dunia. Mati dulu. Maka kalau amalmu baik, enak terus, tidak akan tidak enak itu. Begitu juga kalau kamu amalnya jelek, ya tidak enak selamanya. Sampai kiamat. Tapi kalau selagi di dunia, jangankan, coba ini ya, masuk akal ini. Tidak ada di dunia ini orang itu ngomong gini, gimana ya kok saya diciptakan ini seumur hidup tidak bahagia. Gak ada.
Bahkan orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tertawa mereka. Tidak pernah dia mengatakan gini, karena engkau ciptakan aku tanpa tangan ya Allah, tanpa kaki, maka seumur hidup saya gak bahagia. Gak ada curhat kayak gitu. Biasa saja mereka. Allah beri kemampuan dengan akal pikirannya sudah. Itu ya. Jadi barzah itu dari kalimat burut. Batas bukan di dunia, bukan akhirat. Itulah barzah namanya. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Kang Chan. ada ya. Masya Allah. Waduh, Habis akunnya habis. Tanggal 19 baru jalan. Lanjut Ustaz. Iya, sambil di follow ya. Saya backup aja kalau Ustaz Tahta mau sholat. Iya, habis. Ya, tambah Nah, kalau ganteng saya aja sholat Ustaz. Mau bertanya nih Ustaz, boleh? Ya, ini selama bertanya biar saya dulu menghadapi, nanti setelah itu Kang Chan. Kalau ada yang mau dialog, tanya jawab, beliau juga saya suka mendengar Kang Chan kalau ngomong, tidak putus-putus, seneng saya. Jadi Masya Allah. Saya suka nonton Kang Chan, Bang Juma, Nah, ini semua. suara udah masuk ini. Ya, silakan. Oke Ustaz. Jadi begini Ustaz ya. Sebelum oten-oten pada naik, izinkan Tidak merasa kalau dirinya oten. Iya. Jadi begini Ustaz, aku ada pertanyaan logika yang bagus nih ya, buat Ustaz sekaligus membuat akal pikiran kita ini. Sorry ya, agak noise. Langsung yang cepat aja, langsung inti. Sekaligus membuat akal pikiran kita ini bekerja dan merenunginya ya. Oke, jadi begini Ustadz, doakan permohonan buat meminta sesuatu kepada Tuhan ya, Ustadz ya, betul ya. Nah, lalu mengapa sampai saat ini masih saja banyak manusia yang entah itu sakit, miskin dan lain-lain, yang doanya itu tidak dikabulkan? Bukankah Tuhan itu maha memberi? Silakan Ustadz. Oke. Jadi Tuhan itu maha pengasih lah penyayang sudah di dunia ini. Cuma kasih sayang Tuhan dengan kita ini beda. Kalau kita ini pingin kaya, istri cantik, pingin harta, mobil, itu keinginan manusia. Padahal wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kadang-kadang manusia ini suka ini, suka itu. Padahal semua itu tidak baik. Menurut Allah. Ibu dan anak tidak sama kasih sayangnya, pikirannya. Kata ibu, nak, kamu jangan minum es, kamu sakit. Kata anak, bu, saya minta es. Tidak boleh nak, oh ibu tidak sayang ke saya. Bukan gak sayang nak. Karena aku tahu kamu lagi sakit. Anak kan tidak merasa. Sama seperti kita. Ya Allah, saya ingin kaya, ingin menikah, ingin harta, tidak dikabul-kabulkan. Ya, bukan berarti Allah tidak mendengarkan. Makanya dalam Islam orang berdoa itu pasti menerima hasilnya. Di antara salah satu tiga. Pertama, doa dikabulkan. Atau tidak dikabulkan. Ya, tidak. Pertama langsung dikabulkan. Oke, anggaplah Allah sayang, buktinya dikabulkan. Atau Allah tunda. Karena Allah tahu waktu yang terbaik untuk dia. Atau tidak dikabulkan, tidak ditunda. Tapi yang terakhir, Allah maafkan dosa-dosanya. Ya, jadi orang kalau berdoa itu salah. Malas berdoa itu salah. Karena dalam Islam berdoa itu adalah ibadah. Menandakan kita ini punya Tuhan. Kenapa anak suka minta ke orang tua? Menandakan anak ini punya orang tua. Kalau tidak dikasih, bukan berarti orang tua benci. Bu, minta HP, bu. Ibunya tahu. Ya, dia ketika punya HP, dah tidur-tidur, dah belajar. Ibunya lebih tahu itu. Cuma kita ini menganggap Tuhan tidak sayang menurut kita. Ya, makanya ada orang suami istri. Wahai suamiku,
engkau kan dekat kepada Rasulullah. Iya, setiap hari kami berjemaah. Coba minta doa kepada Rasulullah. Kalau beliau kan nabi, dikabulkan. Minta doa apa istriku? Minta kaya. Akhirnya, ya Rasulullah, titip salam dari istriku, minta sesuatu supaya didoakan. Minta doa apa? Kaya. Wahai sahabatku, emangnya aku ini kaya? Saya ini kadang-kadang 3 hari tidak makan. Kadang-kadang saya ngomong, wahai Aisyah, masak apa pagi ini? Tidak ada yang mau dimasak, tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya sudah, saya sekarang puasa. Nah, terus kamu minta kaya. Coba, emangnya aku ini kaya? Saya saja. Apa yang keadaan ini saya nikmatin sudah. Padahal Rasulullah andaikan mau ya bisa. Akhirnya pulang lagi. Saya malu ke Rasulullah. Iya kalau Rasulullah kayak Nabi Sulaiman. Nabi yang kaya. Wong beliau sendiri kadang-kadang tidak makan. 1 hari. Tidak ada yang mau dimasak. Masa saya minta kaya? Apa kata istrinya? Ya gitu orang perempuan itu ya. Bilang ya wahai suamiku. Iya engkau Nabi. Pasti sabar. Kalau kami tidak sabar ya Rasulullah. Diturutin lagi oleh suaminya. Ya besok ya. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Setelah didoakan kaya. Orang dulu kalau kaya itu banyak ternaknya. Mbek. Banyak itunya ya. Kalau sekarang orang kaya itu kan tandanya banyak mobilnya. Mobil Ferrari, Durgandini, apa namanya? Mobil Durgandini. Ferrari, Lamborghini. Nah iya itu. Ferrari Ustaz. Iya saya udah tahu lah. Ya. Udah tahu lah. Yang saya udah cinta Iya, dunia. iya. Iya. Kalau dulu banyak ternaknya. Tiba-tiba suatu saat Rasulullah nanya, mana si fulan itu? Berapa minggu sudah? Kok tidak berjemaah dengan kita? Ya Rasulullah, sekarang dia kayaknya sulit berjemaah lagi. Loh kenapa? Karena dia sibuk dengan hartanya. Kaya sekarang dia sibuk dengan ternaknya. Apa kata Rasulullah? Sebenarnya dulu dia miskin itu baik untuk dia. Menurut Allah. Buktinya waktu dia miskin rajin berjemaah. Ya. Ketika dia kaya dikabulkan. Baik menurut dia. Tapi menurut Allah tidak. Ya. Jadi apa? Yang kita janganlah. Maka Sayyidina Ali itu berdoa. Bilang gini. Saya kalau berdoa minta 10 permintaan kepada Allah. Lalu 10 permintaan itu dikabulkan. Maka bahagiaku 1. Coba. Padahal 10 permintaan dikabulkan. Bahagianya 1. Tapi ketika 10 itu tidak dikabulkan. Bahagianya 10. Loh kok terbalik? Ya. Sayyidina Ali. Apakah engkau tidak terbalik? Terbalik gimana? Seharusnya kalau dikabulkan bahagianya 10. Kamu aneh. Kalau permintaan 10 dikabulkan, bahagianya 1. Tapi kalau tidak dikabulkan, bahagianya 10. Akhirnya kata beliau, begini. Ketika aku minta 10 permintaan dikabulkan. Kenapa bahagianya 1? Karena 10 permintaan itu keinginanku. Sedangkan kalau 10 tidak dikabulkan itu keinginan Allah. Maunya Allah. Maka saya lebih suka pilihan Allah. Gitu. Makanya Abu Hurairah itu gini. Saya pernah berdoa kepada Allah 1 kali. Dikabulkan. Lalu aku doa lagi. Dikabulkan lagi. Sejak itulah saya tidak berdoa. Takut saya. Takutnya nikmat di surga diberikan semua di dunia. Ya. Kalau kita kan enggak. Wah mumpung dikabulkan ini. Minta terus kita. Kalau Abu Hurairah malu kepada Allah. Ya gitu. Jadi gini bang. Kenapa banyak orang miskin? Loh. Miskin itu ajaran para nabi. Yesus. Markus 10 ayat 24. Murid-muridnya apa kata Yesus? Di dalam Markus 10 24. Kamu sudah melakukan semua. Iya sudah. Tinggal 1. Sedekahkan semua hartamu. Bingung mereka. Lalu, apa kata Yesus? Sebenarnya orang kaya itu
mustahil masuk surga. Sebagaimana unta masuk ke lubang jarum. Nah sekarang orang pingin kaya semua. Padahal kata Yesus, orang Kristen kaya-kaya. Padahal kata Yesus, orang kaya masuk surga sulit. Sebagaimana unta masuk ke lubang jarum. Ya. Jadi ukuran gini, kalau dalam Islam itu bukan kekayaan, kebahagiaan itu. Bukan mobil, bukan harta. Ya. Kaya dan miskin dalam Islam ujian. Orang miskin ujian. Sabar enggak dia? Orang kaya ujian. Bersyukur enggak dia? Makanya kata Rasulullah, yang aku takutkan bukan ketika kamu miskin. Tapi ketika kamu kaya, lalu kekayaan itu menjerumuskan kamu. Makanya banyak orang itu miskin, sopan dia. Baik ke temannya. Tapi ketika dia kaya, mendadak sombong dia. Jadi, kata Rasulullah, kalau kalian miskin, biasa saja. Justru yang aku takutkan ketika kamu kaya. Lalu kekayaan itu, ibaratkan menjerumuskan. Kan banyak kan? Teman kita dulu ramah ke kita, tidak pernah menghina kita, tidak pernah melecehkan kita. Tiba-tiba kayak mendadak lupa seperti dulunya, sombong, ya kayak gitu itu. Jadi bang, dalam Islam itu segala sesuatu itu bang ujian. Dunia, harta ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa fitnah itu? Jadi segala sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah, fitnah itu. Apa fitnah itu? Sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah. Punya harta, dulunya rajin berjemaah sholat. Ketika kaya, malah turun jemaahnya, turun sholatnya, turun ibadahnya. Maka harta itu fitnah. Ya, jadi gitu. Anak fitnah. Istri fitnah. Maksudnya apa? Dulu waktu berdua dengan istrinya rajin ibadah. Setelah punya anak malah ya tambah ada karu-karuan ibadahnya. Ditambah lagi diberi harta, tambah jauh dari Allah. Maka itu fitnah. Dan nanti fitnah terbesar kenapa? Dajjal. Wa min fitnatil masihid dajjal. Karena dajjal itu nanti muncul memurtadkan orang banyak. Ya, dia ngaku Tuhan. Yang tidak suka, yang tidak mau, ya ada yang dibinasakan gitu itu. Kayak Fir'aun. Jadi orang yang tidak kuat imannya banyak yang murtad. Maka kami umat Islam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya hidup dan mati. Hidup itu fitnah, banyak ujian. Dari adab kubur, wa min fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnahnya Dajjal. Takut nututin kita nanti. Gitu deh ya. Jadi bang, kenikmatan dalam Islam itu diukur dari bagaimana kita ibadah nyaman kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali semata-mata beribadah kepadaku. Jadi segala sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu fitnah. Ya. Maka bukan itu intinya hidup di dunia itu. Ibadah. Nah, nanti setelah ibadah upahnya surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Surga. Jadi umat Islam itu berakit-rakit dahulu. Ya. Orang mau naik kelas diuji dulu. Orang mau daftar pabrik gajinya besar dites dulu. Jadi kita hidup di dunia dites. Maka yang lolos surga, yang tidak lolos neraka. Ya, jadi itulah hidup itu. Kayak gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya dikit, Tat. Ya. Ya, bentar bang. Selesai. Ya, biar aku tambahkan sedikit ya Ustadz ya. Di Matius 26 ayat 11 juga Ustadz. Aku cuma nambahkan aja ya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Begitu kata ayat di Bible itu Ustadz ya.
Tapi biar aku narasikan sedikit ya Ustadz ya. Biar tambahkan sedikit, boleh dong ya untuk menurut opini aku ya. Oke, jadi kita akan saling sharing ya. Begitu Ustadz. Jadi begini Ustadz. Ah, kalau menurut aku ini ya, menurut referensi data, fakta dan pendapat aku, jika semuanya itu bisa terkabulkan atau terjawab dengan doa, apa gunanya hukum-hukum alam yang sudah dibuat Tuhan kepada makhluknya? Artinya apa ya Ustadz? Jadi jika semua bisa terjawab dengan doa, apa gunanya lagi hukum karma ya? Artinya Tuhan itu ada ya Ustadz ya, tapi tidak mengintervensi dalam bentuk apapun kepada makhluknya. Ini menurut pendapat aku, boleh dong ya. Semua berjalan dengan otomatis dan sistematis. Hukum-hukumnya seperti hukum karma, hukum reinkarnasi, hukum tarik-menarik, dan lain-lain. Itulah hukum-hukum alam yang bekerja dalam kehidupan satu paket dengan alam semesta ini. Ini dari kacamata ilmu spiritual ya Ustadz ya. Jadi begini Ustadz, biar aku analogikan sedikit ya. Ilmu spiritual ini Ustadz ya, ibaratnya seperti seekor ikan. Yang satu berada di dalam akuarium dan ikan lainnya berada di luar akuarium Ustadz. Nah, ikan yang berada di akuarium ini bisa kita analogikan sebagai seseorang yang beragama melihat dunia ini luas, tapi dibatasi oleh aturan-aturan yang ada, sehingga hidupnya ini terperangkap dalam ritual keagamaan. Ya, jadi sedangkan ikan yang berada di luar akuarium menikmati hidup ini dan melihat betapa luasnya alam ini tanpa adanya sekat-sekat yang membatasinya, yang tidak dibatasi ritual dan ketakutan tentang hari akhir, tapi lebih kepada menemukan makna sesungguhnya tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, sehingga menemukan keberadaannya saat ini dengan bermeditasi, menjalani hidup dengan hati dan pikiran yang baik dan lurus, karena tahu akan hukum-hukum alam ini, bahwa menanam baik mendapatkan kebaikan, sebaliknya menanam keburukan mendapatkan keburukan juga Ustaz. Seperti itulah perbandingan ilmu spiritual dengan agama dalam kacamata perbandingan antara keduanya. Kira-kira seperti itu Ustaz ya. Nah, silakan yang lainnya. Ini Tat, apa benar sih Nabi Musa itu iri sama keutamaan Rasulullah? Soalnya saya ya gitu Tat. Tapi ya. Oke. Sudah. Jadi bukan iri sebenarnya. Beliau tuh kaget. Dia merasa diberi Taurat. Udah hebat. Makanya ini kisah Al-Qur'annya, Al-Qur'an dan Islam ini. Musa itu pernah seakan-akan dirinya lah yang paling segalanya. Lalu, dan ini juga berlaku untuk kita. Kita ini ibaratkan di atas langit ada langit, ya kayak gitu. Musa merasa dirinya udah tinggi, sudah hebat, sudah. Akhirnya kata Allah, masih ada Musa, jangan kayak gitu. Siapakah orangnya? Ini cerita pertama, habis ini kedua nanti. Maka disuruh, kalau ada saya mau berguru. Ya Nabi Khidir itu ke dalam Al-Quran. Ya hambanya Allah. Udah selesai itu ya, karena panjang kalau saya ceritakan. Terus ketika Mi'raj Rasulullah, Musa saja di langit 6. Nabi Muhammad ini masih melanjutkan sampai ke Sidratul Muntaha bertemu Allah. Langsung kata Musa, saya ini sedih gitu deh. Ternyata masih ada Nabi di atas saya. Makanya beliau itu andaikan nututi Nabi Muhammad, bahagia menjadi umatnya. Ya, andaikan. Makanya ketika Umar, apa itu Umar kata Rasulullah? Lembaran apa itu? Ini lembaran Taurat. Untuk apa Umar? Andaikan Musa ini panjang umur sampai sekarang, dia tak ada pakai Taurat, ikut aku dia. Gitu. Ya. Maka yang terkabul itu Nabi Isa. Ya, makanya kan ada nanti Kang Chan Ustaz Arif tahu itu. Nanti orang-orang bingung cari syafaat. Datang ke Musa karena Musa diberi gelar kalamullah. Oh saya gak bisa. Datanglah ke Ibrahim karena Ibrahim Khalilullah. Gak bisa juga. Datanglah ke Isa karena diberi gelar kalimatullah. Gak bisa juga. Coba datang ke Nabi Muhammad, ternyata hanya beliau yang bisa memberi syafaat. Ya. Jadi memang sekarang gini aja secara akal. Kalau kita mau membandingkan, tapi tidak boleh. La nufarriqu baina ahadim minhum.
Kita tidak boleh membanding-bandingkan para nabi. Cuma andaikan kita dialog mau dibandingkan, ibaratkan orang nanya, Tata, Yesus dengan Nabi Muhammad lebih hebat mana? Ibaratkan, Tata, kepala desa dengan presiden lebih tinggi mana pangkatnya? Kan gitu. Ali Imran 49, Isa diutus untuk Sriwil. Nabi Muhammad